Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillahi la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Udah lama ayah pengen ngomong langsung ke anak-anak ayah di Daku Bandung. Dan hari ini malah dapat bonus, bangga banget sama Daku Bandung. Masya Allah dah. Mudah-mudahan Allah memberkahi, amin. Makasih para kiai, Kiai Rozi, Kiai Syafi'i dan semua sahabat-sahabat pengurus, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Quran Bandung. Para wali-wali santri yang hadir atau yang menyimak tayangan ini, buat semua juga tamu-tamu undangan yang hadir juga dari berbagai madrasah, sekolah, pesantren di Bandung dan sekitarnya. Pak Yan mewakili komite, dan juga buat warga yang dari awal sampai hari ini senantiasa mendukung perjuangan dakwah dan tarbiyahnya Darul Quran. Mari sama-sama kita baca dulu surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Apa sih yang ayah mau sampaikan, sekaligus juga menjadi salam dan juga pesan buat semua anak-anak Darul Quran di seluruh tempat, di seluruh cabang, di seluruh Indonesia. Dan juga buat semua santri, siapapun ia, buat semua murid, siapapun ia dari sekolah dan pesantren manapun. Apa yang ayah mau sampaikan bahwa bisa kuliah di luar negeri itu ya, asli gampang. Buat kuliah di luar negeri dimanapun nih, dimanapun, mau di Al-Azhar, Kairo, Mesir, gampang. Madinah University, gampang. Ummul Qura Mekah, gampang. Jordan, Maroko, Aljazair, gampang. Asli gampang. Turki, gampang. Amerika, Inggris Raya. Inggris Raya itu berarti Inggris sendiri, UK. Kemudian Skotlandia. Di Skotlandia ada banyak sekali kampus-kampus hebat di sana. Dan tua-tua. Dan ayah berharap nanti anak-anak ayah ada yang di Inggris Raya juga. Menyebarkan kemudian juga dakwah Islamiyah di sana bareng sama komunitas-komunitas muslim yang sudah ada di sana. Di Skotlandia tuh misalnya ada Stirling University. Wah, itu udah kayak Harry Potter loh. Kampusnya udah kayak di film-film, Masya Allah. Bagus yang kampus. Dan banyak lagi. Ya, berarti kalau di Inggris Raya juga ada Irlandia. Udah ada nih alumni kita yang di Irlandia. Alhamdulillah izin Allah subhanahu wa ta'ala. Atau di Eropa. Eropa tuh berarti ada Jerman, ada Belanda, ada Prancis. Di Prancis sendiri, di jantungnya Prancis, yakni di Paris, hanya berjarak kira-kira 20 km ada pusat tahfiz Quran di sana. Yang setiap tahun melahirkan kurang lebih 100 penghafal Quran bersanad. Allahu Akbar. Di Paris tuh kayak Dr. Aiman Suwaid, guru kita semua, itu tiap tahun ke sana. Mengajar online, kemudian mau wisuda 100. Bahkan bisa sampai 200. Dan sudah ada penulis matan ya, atau kitab-kitab dari yang kitab-kitab Turoh di bidang qiraat yang segede-gede gaban itu dalam bahasa Prancis.
Misalkan Matan Al-Jazari misalnya. Kalau Al-Jazari sih masih simple ya, masih satu kitab. Atau misalkan kita geser ya ke negeri yang indah benar seperti Austria. Di Austria itu ada satu kota yang ayah pernah ke sana. Allah, penduduknya bisa bahasa Arab semua. Bingung kan? Saya bilang ini saya nyasar apa gimana ini? Jadi waktu ayah nyari makan sama Bunda Maimunah ke salah satu restoran di Austria, nggak kebayang sama ayah. Tiba-tiba ayah dibawa oleh Waze, oleh Google Map ke satu restoran. Begitu turun ngelihat istri ayah pakai jilbab, pakai kerudung, pakai hijab, dan ayah juga di sana mukanya muka orang Asia, dia memberi salam dan kemudian ngajak ngomong bahasa Arab. Bahkan yang punya restoran bingung sama istri saya, kenapa Anda yang muslimah kok nggak bisa bahasa Arab? Ini luar biasa ini. Untung ada suaminya. Cie. Dan ayah kaget sekali. Rupanya di belakang restoran itu ada kampung ya, yang indahnya minta ampun, bagusnya minta ampun. Itu tempat wisata dan asli penduduknya bisa berbahasa Arab. Kenapa? Karena sudah belasan bahkan puluhan tahun menjadi destinasi turis dari Timur Tengah dan Arab. Nah, ayah pengen kemudian kalian nancep tuh di sono, gitu. Ada yang kemudian ke Austria. Austria itu negerinya Arnold Schwarzenegger. Arnold lahir di, ini kalau generasi milenial nggak kenal Arnold, nggak kenal dia. Tapi Terminator kenal ya, yang sequel terakhir. Itu negerinya Mozart di sana. Terus negerinya siapa lagi tuh? Apa deh perhiasan yang mahal tuh? Swarovski, apa tuh? Itu tuh yang gambarnya angsa itu. Ibu-ibu sih kenal mestinya nih. Ya. Nah, geser lagi ada yang namanya Swiss. Wah, itu Swiss. Sebagaimana ya bukan sih membandingkan dan gak ada bandingannya lah dengan Makkah dan Madinah. Tapi saya sumpahin, mudah-mudahan gak ada anak-anak ayah dan siapapun dari kita yang meninggal belum pernah ke Swiss. Ya serius ini, supaya bertasbih itu dari dalam hati gitu loh. Bertasbihnya tuh dari dalam hati banget, memuji ciptaan Allah gitu loh. Masya Allah, subhanallah. Kita kan nggak bisa tuh kalau nggak ketemu yang benar-benar hebat, benar-benar menakjubkan, benar-benar menggetarkan, benar-benar mengharukan. Lalu kita subhanallah, enggak. Zikir kita juga gitu. Subhanallah, 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 subhanallah. Nggak ada bunyinya itu. Nah, jadi ayah bilang mudah-mudahan bisa ke Austria, ke Swiss atau ke Italia. Lalu ngelihat nanti pohon-pohon apel yang bertingkat-tingkat. Pohon apel kok bertingkat gimana coba? Pohon apel satu biji aja udah bertingkat, apalagi ini pohon apel bertingkat-tingkat. Dan ayah pengen anak-anak ayah bukan cuma main, tapi kuliah di sana dan menjadi penguasa di sana. Bisa. Teman saya namanya Jaya Setiawan. Dia datang sebagai tukang cuci, datang sebagai buruh pabrik, datang sebagai orang yang kemudian menjadi tenaga kerja kasar. Tapi hari ini dia memiliki 3 warung di Korea Selatan. 3 warung, menjadi pengusaha. Bahkan mengirimkan berkontainer-kontainer sabun yang bisa bikin kulit berglowing. Apa glowing? Apa muka berglowing, bercahaya. Mudah-mudahan anak ayah nanti ada yang juga menjelajah Amerika. Amin. Jadi di mana aja ayah ke 51 state di Amerika ada anak-anak ayah. Mulai dari New York misalnya, sampai ke Los Angeles, sampai ke Hawaii yang udah berbatasan sama Jepang.
nanti ke Colorado, ke Nevada, ke Houston, Texas. Ya, 51 kota di sana. Ada yang namanya tuh UCLA, University ya of Los Angeles itu. Wah, itu bagus, saya minta ampun. Tembus mudah-mudahan Harvard, Boston, bisa. Jadi ayah kan tadi nanya nih di ruang transit, bagaimana perkembangan alumni kita? Alhamdulillah ya, sudah ada yang S2 di Polandia. Tepuk tangan buat Yusuf Zaim. S2 di Polandia. Itu Polandia punya saudara yang lain ya, ada Delandia, ya, ada Omlandia, bukan cuman Po, tapi Canglandia, Encinglandia. Nah, terus ada yang di mana lagi? Ada yang di Turki. Nah, saya pengen jawabannya nanti kalau saya tanya, sudah di mana saja alumni kita? Maka jawabannya adalah di mana saja ada alumni kita. Gitu. Di kampus mana saja ada alumni Darul Quran. Nah, saya mau cerita dikit. Ayah minta izin berbagi tugas, berbagi diri, berbagi waktu. Jadi nanti habis ngasih sambutan ini, ngasih tausiah ini, ayah izin pamit. Terima kasih doa-doanya selama ini. Ada salam juga dari Kak Wirda buat santriwati. Iya, bukan buat santriwan, buat santriwati. Tapi terbuka peluang buat santriwan untuk jadi mantu ayah. Tenang, ayah punya 3 gadis, tenang aja. Kalau Wirda udah laku nanti masih ada 2. Masih ada Kumi, masih ada Aisyah, masih ada, insya Allah. Mudah-mudahan ya jodoh anak-anaknya ayah adalah anak-anak ayah yang lain. Insya Allah. Senang kok, senang insya Allah. Ya, dan buat para ustadz-ustadznya, ya di rumah juga ada jodohnya kalau ada yang belum nikah. Ya, ada di rumah saya tuh janda. Keren loh. Jangan bercanda, Nabi Muhammad nikah pertama itu sama janda. Jadi jangan ngecilin janda. Nabi Muhammad itu nikah pertama sama janda, hidup janda. Mesti bahagia. Jangan sedih jadi janda, ya enggak? Dipilih oleh Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Oke. Salam dari Kak Wirda buat santri di Darul Quran. Mudah-mudahan kata Kak Wirda, adik-adiknya di Darul Quran Bandung bisa tembus ke kampus mana aja. Kak Wirda itu punya ilmu yang ayah berikan kepada Kak Wirda beberapa tahun yang lalu. Tadi Pak Yan bilang, informasi kayak gini nih Pak Ustadz, yang kami jarang terima. Sesungguhnya ya, saya udah bicara di TV kok yang begini. Cuman memang ceramah saya nih kayak lautan, kebanyakan. Jadi kalau orang nggak dengerin secara rinci atu-atu, ya bisa kelewat. Saya udah ngomong kok pertama kali tuh tahun 2007, 2008. Ayah termasuk yang campaign bahwa ada jalur pintu masuk universitas, kampus di luar negeri yang jalur itu tidak dikenal sebelumnya. Udah tuh dari dulu udah ngomong. Ada satu pintu, satu jalur yang bukan jalur beasiswa, bukan jalur-jalur umum, yang bisa menjadi jalur buat anak-anak didik kami di Darul Quran bisa tembus ke perguruan tinggi di luar-luar negeri. Eropa, Inggris, Australia, Kanada, Amerika, China, negara-negara China, Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, atau negara-negara Asia, Brunei, Malaysia, Singapura, atau bahkan di Arab sendiri. Jalur apa? Satu saya bilang, jalur tahfidz. Zaman dulu masih asing. Zaman dulu pintu universitas dalam negeri saja
tidak terbuka untuk penghafal Quran. Ayo, bener nggak? Tapi hari ini kampus mana yang tidak memberikan hak untuk para penghafal Quran? Sing penting bener aja penghafal Qurannya. Lalu kata orang Sunda apa? Sing kuring. Apa? Salah ya, sing lembur. Apa? Iya, ayah dulu bilang, jadi penghafal Quran nanti bisa tembus kampus mana saja. Terus saya ditanya, makasih juga hadir sahabat saya, guru saya, Ustadz Asdin. Berdiri deh, biar kenal tuh teman-teman. Ah, ini, nih, nyari kemana? Di depan orangnya. Di belakang ada santri saya, bukan saya. Ada orang nanya, kok bisa jalur tahfiz bisa masuk kampus mana saja? Bisa, saya bilang. Gampang kok. Gimana caranya? Sebelum ngapal, minta sama Allah. Setelah ngapal, minta sama Allah. Karena kita ngapal tiap hari, berarti minimal kita tiap hari 2 kali minta sama Allah. Dalam 1 tahun, Anda santri-santri saya 700 kali minta sama Allah. Dalam 3 tahun 2100 kali minta sama Allah. Kalau Anda 6 tahun di Darul Quran, berarti kurang lebih 5000 kali minta sama Allah. Gak mungkin Allah gak kabulkan. Gak mungkin Allah gak kabulkan. Gak mungkin Allah gak kabulkan. Nih mau ngapal Quran nih. Sebelum ngapal Quran, minta sama Allah. Ya Allah, saya mau ke Madinah University. Kemudian hafalkan Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi نزل الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي تبارك الذي. Ngapal, proses ngapal. Nah, pada saat kita proses ngapal, maka doa kita di sisi sini. Sedangkan Madinah University di sisi sana. Begitu kita ngapal jadi tangga-tangga, jadi jembatan demi jembatan, yang lama-lama nyampe. Terus jalan, terus akhirnya nyampe kepada tujuan kita. Dari dulu saya udah yakin, Wirda produk pertama. Kawirda produk pertama. Anak saya sendiri. Yang meyakini bahwa jalur Quran akan mendapatkan kemudian kesempatan kuliah di luar negeri. Jangan bercanda. Maksudnya jangan sampai nggak percaya. Sebelum ngapal, minta sama Allah. Ya Allah, saya mau ngapalin nih surah Al-Furqan. Sudah selesai surah An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapalin. Nanti selesai ngapal nih. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون
فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض Innahu kana ghafurar rahima. Sebelum setoran nama ustadznya, angkat tangan lagi. Ya Allah, saya pengen kuliah di Madinah University. Saya udah bilang, nggak usahlah setiap bener-bener ngapal dan habis ngapal. Yang berarti dalam satu hari minimal ada 2 liqa, ada 2 halakoh, ada 2 kesempatan kemudian setoran kepada para guru. Karena di Darul Quran paling enggak 2 kali. Sekali saja sehari. Berarti dalam 1 tahun saya bilang 700 kali meminta kepada Allah. Nah, kalau 3 tahun 2100 kali. Kalau dia 6 tahun ditambah pengabdian setahun 5000 kali minta. Masa nggak dikabul sama Allah? Udah banyak terjadi. Kemarin belum lama dengan izin Allah saya ke Nabawi, ke Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Ketemu kakak kelas kalian, cerita sama saya, ayah bener gitu. Gimana ceritanya? Iya, saya ngikutin caranya ayah. Sholawat, doa, sholawat, doa, sholawat, doa. Istighfar doa, istighfar doa, istighfar doa, tasbih doa, tasbih doa, tasbih doa. Pokoknya tiap sholat doa, doa, doa. Apalagi pas Quran. Pas Quran saya doa, 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 doa. Alhamdulillah ya. Saya nggak ikut tuh yang namanya muadalah. Saya nggak ikut tuh yang namanya muqabalah. Saya nggak ikut tes ke Madinah University karena satu dan lain hal yang merupakan kekurangan saya. Saya tidak diperkenankan ikut oleh Allah. Tidak ada kesempatan ikut tes ke sana oleh Allah. Nah, terus kamu bisa ada di sini. Itu benar ayah bilang. Ditutup 1 pintu, dibuka ratusan pintu yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Pulang ke kampung, dia masih sama Quran. Dia kemudian menerima nih anak-anak kampung ngapal Quran sama dia sambil nunggu mau kuliah di mana gitu. Bersama kawan-kawannya, dia berinisiatif bikin daurah menghafal Quran 30 hari. Cerita tentang bagaimana anak-anak membiasakan diri dulu menghafalkan Quran. Membiasakan diri dulu membaca Quran biar mulutnya lemes, biar biasa. Nah, selesai 30 juz selama 30 hari, ada di antara anak kampung yang ternyata orang tuanya orang tua mampu. Lalu orang tua mampu ini menghadiahkan umroh kepada santri kita itu. Yang doa aja setiap mengiringi amalan-amalan soleh. Dihadiahin umroh. Sampai di Tanah Suci, kata si ibu ini, mau nggak ketemu anak angkat saya? Mahasiswa di Madinah University. Alhamdulillah mau banget. Ketemulah sama si mahasiswa. Diajak mainlah ke kampus. Pada saat main ke kampus, iseng nih si kakak kelas. Saya kenalin sama syekh saya yuk. Dikenalin sama syekhnya. Ini muridnya Ustadz Yusuf Mansur di Jakarta. Ini muridnya Darul Quran di Indonesia. Ini dia hafiz 30 juz. Si syekhnya bilang, saya ada kelas, masuk aja dulu. Coba, belum ikut tes, belum diterima. Bahkan tidak pernah melihat formulir, tidak pernah mengisi formulir, udah duluan ikut kelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikut kelas tuh anak kita di Darul Quran yang sedang di umroh di Madinah. Begitu ikut kelas, selesai ngobrol sama sisanya. Kata sisanya apa? Kamu mau kuliah di sini? Gitu. Disuruh kemudian beresin berkas-berkas dan izin Allah tahun itu juga masuk Madinah University. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi.
Luar biasa. Terus dia cerita, saya waktu ketemu sama beliau udah saya live kan tuh. Di IG ada tuh, cari-cari aja tuh. Di Facebook ada, cuma karena banyak banget ya, mesti sabar nyarinya. Saya live kan tuh. Dia tertawa, dia tersenyum, dia bahagia. Sebagai busyra lana jami'an, sebagai berita gembira buat kita semua. Apa kata dia? Ayah, angkatan kami itu banyak yang juga ikut muadalah muqabalah di Darun Najah. Pada saat ikut muqabalah, yang hadir sebagai peserta yang berebut beasiswa masuk ke Madinah 1.600 orang. Dia nggak ikut loh, Pak. Nggak ikut loh. 1.600 orang. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa alihi. Dan apa kata dia? 1.600 orang itu, kalau kepilih kira-kira berapa puluh atau berapa ratus, belum berangkat ayah. Baru berangkat kira-kira 2 tahun yang akan datang. Tapi saya benar ngikutin ayah. Masuk tahun ini juga. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaihi wa alihi. Jalur yang pertama 2007-2008 saya bilang tahfidz, hifdzul Quran. Apa hubungannya? Gak usah mikir ada hubungannya. Pokoknya kalau kamu baca Quran sebelum dan sesudahnya minta sama Allah. Dan sesungguhnya ini berlaku buat semua urusan dan hajat. Pengen beli tanah, ya begitu aja caranya. Pengen beli tanah, pengen cara yang tidak biasa, pakai cara hifdzul Quran. Apalin aja Quran. Apalin aja Quran. Saya mau beli tanah nih ya Allah. Pengen punya rumah sendiri. Langsung ambil wudhu. Sholat 2 rakaat. Ambil Quran. Sebelum ngapalin Quran, minta sama Allah. Ya Allah, saya mau beli tanah. Tunjukin sama Allah tanahnya yang mana. Foto dulu. Prak, foto. Di atas sejadah, buka tuh foto. Tunjukin ke Allah. Nih. Nih. Apa 100 meter, apa 300 meter, apa 1 hektar, apa 2 hektar, tunjukin. Habis itu mulai ngapalin Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an, 'allamal Qur'an, 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Shadaqallahul azim. Ya Allah, saya mau beli tanah, tolong kabulin. Umpama setiap hari 1 ayat. Surah Ar-Rahman 78 ayat. Berarti ada kesempatan berdoa minimal 78 kali. Dikali 2 156 kali. Masa nggak dikabul? Tak mungkin gak dikabul. Siapa yang pengen jodoh? Siapa yang pengen anak keturunan? Siapa yang pengen punya kerjaan? Pengen punya kemudian usaha? Pengen punya kendaraan? Pengen sehat? Begitu aja. Nomor 1 ayah pengen menyampaikan pulang kepada anak-anak ayah. Masih ada yang lain nih. Tapi satu-satu. Hari ini kita dalemin. Memperingati atau mengingat nasihat zaman dulu. Supaya kita pede ngapal Quran. Ngapal Quran itu berkahnya minta ampun. Hadiah dari Allah itu luar biasa. Sholat malam, gak semua orang bisa sholat malam. Tapi kalau ngapal Quran mah ya sehari seayat masa gak bisa. 2007-2008 saya bicara di TV. Jalur ngapal Quran bisa membuka anak-anak kita semua ke kampus manapun yang dia mau. Kenapa? Karena semua kampus milik Allah. Terus bentuk ikhtiarnya gimana? Saya bilang bentuk ikhtiarnya adalah anak-anak kita ajarin cara ngajar Quran. Ini bentuk ikhtiarnya. Ngajarin Quran. Jadi anak-anak ayah, putra-putri harus belajar Iqra bukan dari Iqronya. Karena pasti udah bisa.
cuman belajar cara ngajarin Iqra. Kenapa Islam lagi berkembang di seluruh penjuru dunia? Mereka butuh guru ngaji. Anda nggak usah mikirin daftar di Oxford, di Boston, di Harvard, atau di Melbourne, di Sydney. Nggak perlu mikirin gimana caranya daftar di kampus-kampus, di kota-kota di New Zealand. Nggak perlu. Yang Anda perlukan adalah belajar cara ngajarin Quran dengan target santri, target kemudian audiens, target kemudian orang yang belajar, bukan orang Indonesia, tapi orang-orang luar. Demi Allah, mereka lagi butuh guru ngaji. Sampai hari ini 13 tahun berselang, tetap saja Darul Quran tidak bisa memenuhi kuota guru yang dibutuhkan, bahkan di satu negara yang namanya Jepang. Akhirnya kita berkolaborasi karena Ustadz adalah pemimpin dari pesantren-pesantren tahfiz di seluruh Indonesia. Ayah adalah mudir Robitoh Ma'ahidul Quran di Indonesia. Ayah juga nggak boleh belagu, nggak boleh kemudian semena-mena. Kesempatan itu hanya untuk Darul Quran saja. Tapi demi Allah, pesantren-pesantren pun kelabakan untuk mencari orang anak yang bisa dikirim ke Jepang menjadi guru ngaji. Sekedar menjadi guru ngaji ini nggak bisa. Perlu nyali, perlu pengetahuan. Emang gampang ngajar guru ngaji? Oh, ngajar guru ngaji orang sini aja bisa stres, apalagi ngajar ngaji orang yang berbeda bahasanya. Nggak semua anak-anak berani, nggak semua. Salah satu yang berani pembantu saya. Pembantu saya itu Lutfi namanya. Suatu saat dia nangis. Ayah bangun malam denger dia nangis. Jam 1:30, jam 2 ada suara tangisan. Ini kan medi ini. Memedi itu bang. Setan hantu itu. Nangis apa? Tengah malam picek atau pagi malah. Menyadari ini suara si Lutfi. Pagi-pagi saya tanya, Lutfi, kenapa nangis? Iya Ustadz, saya kan pengen khidmat sama Ustadz, pengen ngapalin Quran. Dan memang luar biasa Lutfi ini, pembantu saya itu luar biasa. Sambil nyapu, sambil ngepel, sambil murojaah Quran. Allah Akbar, sambil masak murojaah Quran. Terus saya bilang, ya kan kesempatan udah saya kasih, kamu bisa sama siapa ya? Iya tapi 2 tahun di sini masak, cuman 2 juz. Nah 2 juz itu luar biasa loh. 2 tahun deh. Terus saya tanya, terus Lutfi maunya apa? Ya saya pengen fokus tapi nggak pengen hilang berkahnya kiai, gimana? Loh apa-apa saya ridho. Sudah kamu ambil kelas khusus ya, biar bisa ngapalin Quran betul. Lutfi pamit terus ngapalin Quran. Apa yang terjadi? Setelah selesai 30 juz, dipersunting. Nikah sama ustadz di pesantren. Yang ustadz di pesantren ini dapat tugas ngajar di Australia. Lah si Lutfi ikut ke sono. Subhanallah, coba. Pembantu coba. Maaf ya, bukan berarti mengecilkan orang, tapi pembantu ini. Khadimatnya di rumah ini. Sabab Quran, Allah tinggikan derajatnya, berangkat ke Australia, bukan jadi pembantu lagi loh, tapi ngajar orang-orang bule baca Quran. Saya udah jelaskan dulu ketika 2007-2008 jalur ini. Apa saya bilang? Kamu nanti baik-baik aja ngajar Quran. Tenang. Nanti orang-orang sana yang akan mernain kamu. Kalau kamu bajunya jelek, mereka yang akan belikan. Kalau kamu sepatunya jelek, mereka yang akan berikan. Kalau kamu belum sekolah, mereka yang akan sekolahkan. Kalau tahu mereka bahwa kamu itu belum kuliah, mereka yang akan kuliahkan. Dan terjadi. Teman-teman di Washington DC, di Masjid Imam, mereka bilang ke Ustadz, ayo Tat kirim Tat, udah urusan kuliah, urusan kami yang daftarin mereka semua. Coba. Terbang seorang pengusaha
dari Australia, terbang mendengar ceramah saya di TV lewat satelit. Dia terbang, Pak Bintang namanya. Dia nanya sama saya, Ustadz, kalau bisa aneh pulang, langsung aneh bawa hari ini orangnya, karena kami butuh guru ngaji di Australia. Saya bilang belum buka Darul Quran. 2007 belum buka kita. Kita baru 2004 memang udah buka, tapi bukanya kelas-kelas gitu dah. Belum Ji, aneh pikir udah. Aneh mau langsung bawa aja, mau aneh langsung urus aja. Udahlah, bener antum, kuliah urusan aneh, urusan kita semua. Coba. Guru ngaji. Jalur apa lagi? Saya bilang imam. Anak-anak laki-laki, jangan sampai nggak bisa ngimamin. Dan suaranya harus enak. Standarnya standar minimal standar Yusuf Mansur. Yusuf Mansur kan tajwidnya kurang, makharijul hurufnya kurang, tapi minimal suara Yusuf Mansur lah. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal tuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masih apa lah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyadna as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Minimal kualitasnya jangan cuman baca Quran, kualitasnya jangan cuman ngapal Quran, tapi siapkan diri jadi imam. Saya pesan banget sama Kiai Rozi, satu makro saja. Bismillahirrahmanirrahim. Satu makro saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Udah terbukti hari ini. Omongan kita-kita di tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 udah terbukti. Kamu pengen kerja, kalau pakai surat lamaran kerja masih biasa. Kamu jadi imam. Demi Allah, nanti ada orang-orang yang dengan izin Allah tersentuh, lalu dia menyalami kalian semua. Maaf dek, kamu imam di sini. Iya pak, masya Allah suaranya bagus bener. Pabrik kami lagi butuh imam ini. Kami ada masjid tapi nggak ada imam. Berkenan kira-kira kerja di pabrik kami. Bapak apanya pabrik itu? Saya yang punya. Bagaimana ya? Saya lagi di masjid ini. Nanti saya coba ngomong sama DKM-nya. Gitu pak. Kalau lagi kebetulan diambil mantu. Serius ini? Serius. Bagaimana kemudian Muzammil Hasbala dicintai? Apa karena mukanya? Apa karena kemudian dia anak UPI? Anak UPI kalau nggak salah ya? ITB. Anak ITB bukan kan? Tapi karena suaranya kan mirip sama Syekh Al-Usi. Indonesia mencintai dia. Itu jalur itu dulu nggak dikenal. Jalur itu dulu tidak dikenal. Hari ini dikenal. Dan saya katakan hari ini bukan mengecil, tapi membesar. Membesar hari ini. Apalagi ini, termasuk buat anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan yang suaranya bagus-bagus kayak tadi tuh Putri. Allah Akbar. Demi Allah udah. Orang kalau udah cinta, pasti dah mau apa gitu. Nggak punya rumah dirumahin, belum haji dihajiin, belum umroh diumrohin, betul tidak? Nih jalur apa lagi yang dulu deket-deket kemudian sama hifdzil Quran? Jalur azan.
Jangan bercanda sama azan itu. Belajar betul azan yang betul hingga suatu saat keberuntungan datang. Ini pernah terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Azan yang enak. Allahu akbar, Allahu akbar. Ada seorang syekh yang jadwalnya mestinya di masjid A, tapi qadarullah dia kebelet. Saya pernah nemanin loh satu saya yang begitu modelnya. Dia pengen buang air dan tidak pengen di keramaian. Jadi mencari dulu masjid yang rada kosong, lalu kemudian buang-buang air di situ, dan kemudian menunggu sampai sholat zuhur. Lalu apa yang terjadi? Azan berkumandang dan dia cinta main azan. Dibawa pulang ke Kuwait. Jangan salah, jalur azan doang. Makanya tuh, nah, ilmu-ilmu yang begini tuh, apa sih coba? Masa sih jalur azan bisa ke Cambridge, bisa ke Stanford? Loh, nggak percaya sampai. Coba aja. Memang saya dulu dapat beasiswa di Universitas Tun Abdul Razak Malaysia. Dari mana? Uang saya cerita sama payanian saya dapat beasiswa itu masih kelas 2 SMA. Artinya saya belum lulus kok. Saya ikut musabaqah, menang gitu doang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya gitu doang. Enggak berhadapan sama dubes. Enggak berhadapan sama rektor. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh masih SMA kelas 2. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ. Masih kelas 2 ya? Babak penyisihan naik, kemudian babak semifinal naik, kemudian babak final. Begitu babak final yang diumumkan menang juara 1. Yang ngasihnya siapa? Yang ngasihnya nggak ada urusan sama rektor. Yang ngasihnya nggak ada urusan sama kedutaan. Yang ngasihnya ibu wali kota. Bingung kan? Ibu wali kota nanya sama saya, ini mau hadiah apa nih dari ibu? Gitu. Nggak usah bu, kuliah aja ya kuliah. Gitu. Ya tapi pengennya kuliahnya di Mesir, di Malaysia. Bisa. Di Malaysia aja. Saya punya saudara di sana. Nanti saya urusin semuanya. Udahlah pasti masuk insya Allah. Nanti saya biayain semuanya. Mulai dari pergi sampai di sana sampai pulang lagi. Terus dia ngomong sama umi saya, Mi ya, mulai sekarang si Jam'an nama asli saya, ini jadi anak saya. Coba wali kota. Lah si Wirda dapat beasiswa dari mana? Dari rektor. Rektor mana? Rektor Amerika? Bukan. Orang si Wirda masih SMA kok ketika dapat beasiswa. Dari rektor mana? Rektor UTY. Universitas Teknologi Yusuf Mansur UTY. Universitas Teknologi Yogyakarta. Pak Prof Bambang, bukan Ustadz Bambang. Prof Bambang cinta sama Wirda, seneng, demen sama anak ini karena baca Qurannya bagus katanya. Coba, nggak dilihat yang lain-lainnya. Baca Qurannya bagus katanya. Udah jadi anak saya. Sekarang lagi sekolah di mana? Lagi nyantren di mana? Saya biayain. Mau nyantren di mana? Mau sekolah saya biayain. Terus dia bilang, mau ke Washington. Tahu berapa duit dikasih sama Prof Bambang 1 tahun? 927 juta. Jauh melampaui mereka yang dapat beasiswa beneran. Makanya si Wirda waktu ke Amerika pulang pergi bisnis. Coba nggak kenal ekonomi, males. Ya 927 juta setahun pak. Kalau pergi pulang bolak-balik 2 kali aja baru 200 juta. Sedangkan dia tinggal di rumah orang yang mencintai dia juga. Asal ngajarin anak saya, Wirda tinggal sama saya. Dan orang yang seperti itu berebut. Udah Wirda sama saya aja jadi ngajarin anak saya. Jangan sama saya aja ngajarin. Udah jangan, semua jangan. Terus saya bilang, yaudah yang mana yang mau bayar gitu. Asik ya. Jadi anak-anak ayah jangan sampai meninggalkan core
Core jangan ditinggal. Apa core kita? Ngapal Quran. Seriusin ngapal Quran. Lagian emang berapa sih ngapal Quran? Sejam 2 jam aja satu hari kok. Yang penting gak istiqomah aja terus. Tiap hari selama kalian nyantren di dalam Quran. Selesai. Ini dulu yang ayah sampaikan. Karena masih ada penampilan-penampilan yang lain dan ayah pun akan berangkat ke tempat yang lain. Ayah doain mudah-mudahan pada istiqomah. Siapa yang belum haji, ibu-ibu, bapak-bapak yang belum haji siapa? Ya termasuk santri belum kan? Nah, sebelum ngapal Quran, sebelum baca Quran, ngomong sama Allah. Ya Allah, saya mau haji. Ya berapa kali ibu baca Quran? Berapa kali bapak baca Quran? Ya segitu kali-kaliannya. Kalau ibu 2 kali baca Quran sesuai anjuran saya, kalau ibu 4 kali baca Quran sesuai anjuran saya, bahwa pagi Ar-Rahman atau Waqiah, sore Ar-Rahman atau Waqiah, bainal maghrib wal isya yasin atau ba'dal isya yasin, atau menjelang kemudian tidur Al-Mulk, berarti ada 4 kali berdoa. 4 kali 2 8 kali. 8 kali kali 30, 200 ya, 40 kali. Dikali 10 bulan saja, ibu bapak berdoa 2400 kali supaya bisa ke tanah suci. Gak mungkin Allah gak kabulin. Itu loh rahasianya di situ. Rahasia di situ. Dan saya berterima kasih sampai hari ini Kiai Rozi, udah berapa anak kita yang selesai 30 juz? Sampai hari ini. Tahun ini 9. Ditambah yang lain-lain yang dulu-dulu. Ada sekitar 200-an. Alhamdulillah. Saya yakin sekali Yusuf Zaim di Polandia pun pasti dia ngajar Quran di sana. Iya Pak, kalau anak-anak kita mau udahlah. Bahkan anak-anak kita pun di Madinah ngajarin Quran kok. Emang orang Arab bisa baca Quran apa? Belum tentu loh orang Arab bisa baca Quran. Enggak semua yang di Arab bisa bahasa Arab. Onta misalnya. Dengerin kalimatnya, enggak semua yang di Arab bisa bahasa Arab. Onta ya ada di Arab nggak bisa. Ya. Allahumma arhamna. Amin. Amin. Amin ya Allah. 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 Terima kasih buat yang masalahnya lagi genting, yang urusannya lagi banyak sekali. Saya pernah pada satu masa malah setiap ayat saya berdoa. Rugi rasanya kalau satu surah berdoa itu. Jadi saya tuh kalau baca Quran zaman-zaman susah nih minta ampun itu. Begini caranya. Ya Allah, utang saya kok nggak lunas-lunas. Lunasin utang saya ya Allah. Ar-Rahman. Ya Allah, naikin derajat saya ya Allah. Jangan sampai saya hina banget. Alamal Quran. Ya Allah. Saya pengen masuk TV ya Allah. Pengen ngajar ya Allah yang gede, yang luas. Karena kalau saya ngajar cuma seorang, gak kejar ya Allah dosa saya, gak kejar amalia saya butuh TV ya Allah. Khalaqal insan. Jadi setiap ayat saya berdoa. Setiap ayat berdoa. Begini. Temen Ustadz Imam Mahir Al-Maikli. CS tuh temen Imam Mahir Al-Maikli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nih Mahir KW, Mahir Maikli KW. Suatu saat dia pernah bicara sama ayah. Ada orang sakit keluar dari rumah sakit, bosen di rumah sakit. Terus dia pasang kemah di bukit. Ini yang ngomong Imam Mekah loh. Biasanya kan yang gini-gini orang NU nih. Yang gini-gini orang maaf ya, orang-orang tradisional, orang-orang yang ya kayak kita-kita pesantren-pesantren begini,
rada-rada nggak mungkin nih Imam Mekah ngomong kayak gini, tapi ini terjadi. Kata Imam Mahir Al-Mu'aikli, orang ini bosen, keluar dari rumah sakit, kemudian bikin tenda di sebuah bukit. Terus apa yang dilakukan di bukit itu? Bertahanun, bersepi-sepi Allah, bersama Allah. Lalu kerjaannya adalah baca Quran. Tapi setiap 20 ayat dia tiup tangannya. Coba. Ayo, mana hadisnya ini? Mana hadisnya coba? Gak ada ini hadisnya ini. Tapi yang ngomong nih Imam Mekah loh, Doktor Ummul Qura, Imam Mahir Al-Mu'aikli. Saksinya saat itu Syekh Ali. Apa kata Imam Mahir Al-Mu'aikli? Orang Arab ini kan dibilang rajulun Arabiyyun maridun. Dicerita setiap baca 20 ayat ditiup tangannya. Kemudian tangannya ini diusap di bagian yang sakit. Terus jalan lagi 20 ayat. Setelah selesai 20 ayat ditiup lagi tangannya. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf loh Pak, ini gak ada hadisnya loh. Mana hadisnya loh? Jangan nanya mana hadisnya lo ini. Ente pengen ada dalil apa mau berantem sih? Ada pengen berantem nih. Itu loh. Dan ternyata 2 minggu dia merasakan badannya sehat. Begitu dicek lagi, Allah, gak ada penyakitnya. Tuh Quran. Nih ibu-ibu ada yang masih ngontrak gak rumahnya? Masih ada yang ngontrak rumahnya? Bapak-bapak masih ada yang ngontrak rumahnya? Baca Quran 20 ayat, tiup tuh temboknya. Insya Allah tuh. Runtuh tuh tembok. Diganti yang baru. Makasih ya. Mudah-mudahan barokah. Selamat buat panitia Daku Fest, hebat sekali. Nanti ayah pantau di sosial medianya Darul Quran. Makasih. Nih udah ada pengumuman belum? Piala Yusuf Mansur. Ya mana udah ada belum? Sini saya ngumumin mana? Piala Yusuf Mansur aja. Naik sini. Yang dapat piala Yusuf Mansur. Ayo mana? Futsal. Dengan segala hormat, oke. Menyerahkan piala bergilir kepada pemenang juara 1 perlombaan futsal SMP. Mendapatkan trofi bergilir dari saya Yusuf Mansur jatuh kepada SMP Negeri 48 Bandung. Hebat ini. Alhamdulillah. Mana SMP Negeri 48 Bandung? Kalau nggak ada saya bawa lagi. Perwakilan. Cuma 1 ya? Ada berapa? Oke. Juara umum yang mendapatkan juga trofi bergilir. Yang mendapatkan trofi bergilir dari Pondok Pesantren Madinatul Ulum Bandung. Masya Allah. Mana perwakilannya? Ya silakan. Sekali lagi terima kasih buat semuanya ya. Kak Ayu di kasur, I love you Yusuf Mansur gitu. Atau si Reki. Bisa aja loh Ki. Masya Allah. Allahumma sholli alaihi.
Untuk panitia dan kupes dipersilakan ke atas panggung. Panitia dan kupes. Ayo panitia dan kupes, foto mengutas. Ya ayyuhan nabi. Ayo mana panitia? Pak Betul, ini Pak. Kalau masih kurang di kolom. Nah, sip. Nih, geser lagi. Geser lagi. Kur bisa nggak, Kur? Ya, sip. Oke, boleh terus. Awas keterangan. Jangan sampai keterangan. Terus masuk sini ya. Oke. Coba, nggak kelihatan ini. Macam. Geza. Itu, Kur. Nggak mau ya? Tang. Yumi. Nah, bagi dua kalau gitu ya. Yang laki-laki dulu aja. Yumi. Iya. Ya, tunggu situ aja. Ya, kanan kiri kanan. Oke. Dah. Oh iya.